Mohon untuk doa firman dulu. Mohon Pak Hendro yang membawakannya. Monggo, Pak. Tuhan, kami percaya malam hari ini tidak ada jarak di antara kami. Kami percaya hadirat-Mu itu menjangkau setiap kami, setiap keluarga yang ada di rumah-rumah. Bahkan kemuliaan-Mu menjadi barisan depan kami. Dan kami percaya kebesaran-Mu menjadi barisan belakang kami. Sebab itu malam hari ini kami percaya, beri telinga seorang murid dan beri hati seorang hamba. Ya, waktu kebenaran firman-Mu disampaikan, Tuhan, hati kami sudah bajak lewat pujian dan penyembahan. Dan hati kami siap ditaburi benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan, hormat, kebesarannya bagimu. Raja di atas segala raja yang layak menerima segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Ya, shalom semua. Ayo, mari kita buka bersama-sama. Kita mau belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan di Kejadian. Kejadian pasal 1. Ya. Kejadian pasal 1 ayat yang keempat. Ya, saya bacakan Kejadian pasal 1 ayat yang keempat. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dijadikanlah terang itu dari gelap. Ini baik yang pertama. Ya, ini baik yang pertama. Ayo lompat lagi di ayat yang ke-10. Ini baik yang kedua. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, ini baik yang kedua. Lompat lagi ayat 12. Ini baik yang ketiga. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lompat lagi, baik yang keempat. Ayat yang ke-18. Ya, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Baik yang kelima, lompat di ayat yang ke-21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayo lompat lagi di balik Alkitabnya, lembarannya baik yang ke-6. Ya, terdapat dalam ayat yang ke-25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, yang terakhir baik yang ke-7. Ayat yang terakhir di pasal 1 ayat 31. Sebab Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Ya. Mulai baik yang pertama, terus baik sampai baik yang ke-6. Ya. Diakhiri dengan ayat dari pasal 1 ayat yang ke-31 dikatakan bahwa sungguh amat baik. Artinya waktu baik terus itu flat. Ya, terus baik flat. Begitu ayat penutup, ayat 31, Alkitab mencatat, maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Artinya, ya, artinya ayat yang terakhir itu bukan cuma baik. Ya, artinya ayat yang terakhir ayat 31 itu naik. Ya, sungguh amat baik. Jadi hari-hari ini ayo kehidupan kita, kekristenan kita seperti
Ya, yang dikatakan Kejadian pasal 1 ayat 31. Hari-hari kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, boleh baik, bagus kalau baik. Tapi malam hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa Allah menghendaki, Papa Surgawi itu menghendaki setiap kita anak-anaknya bukan cuma baik, tapi meningkat. Ya, sungguh amat baik. Artinya kekristenan itu identik, dengar baik-baik. Kekristenan itu identik dengan perubahan. Kekristenan itu identik dengan pertumbuhan. Ini kisah nyata. Ya, ini kisah nyata. Saya sudah baca, ya, kisah nyata ini benar-benar ada di negara Paman Sam, Amerika. Bertahun-tahun, tapi melalui kisah nyata ini, saya tertegur. Ya, kisah ini nancep gitu di hati saya dan di pikiran saya. Ada sebuah keluarga, anaknya ternyata setelah berumur 1 tahun, ya ditunggu kok nggak bisa merangkak. Ditunggu lagi sampai tahun kedua, ditunggu lagi sampai tahun ketiga, nggak bisa merangkak. Terus pertumbuhan badannya sampai tahun kelima, maaf, cuma beberapa senti. Jadi misal kalau lahir, ya 35 senti, ini pada tahun kelima cuma naik 10 senti. Jadi 45. 5 tahun harusnya meningkat beberapa puluh senti. Terus anak ini, bayi ini mulai kecil udah nggak bisa makan. Ya, sampai besar kurang lebih usia sampai kira-kira 19-20. Akhirnya dia dipanggil Tuhan. Nah, bayi ini kalau makan, saya percaya kalau yang normal, kalau sudah berumur 3 tahun, ya 2 tahun aja udah mulai ya, balita itu udah mulai diberikan bubur, terus meningkat, nasi yang agak lembut, ya terus meningkat. Lah, bayi ini udah mulai balita, nggak bisa makan, nggak bisa nelen, ya begitu nelen keluar tumpah. Akhirnya semua di blender, ya ayam di blender, semua sayur-sayuran di blender semua. Dicampuri air di blender jadi agak encer. Terus dimasukkan di sonde. Ya. Disonde lewat hidung. Nah, hampir 20 tahun usianya. Bayi ini bertumbuh cuman 1 meter. Ya, kurang lebih 1 meter lah, 1 meter lebih sedikit lah. Lah, keluarga ini anak Tuhan. Sejak mulai ngalami ya pertumbuhan yang tidak normal, ya kecacatan, orang tuanya berdoa terus. Kurang lebih usia 15 tahun, waktu mereka berdoa, saya percaya kalau anak Tuhan ya pasti ditambahi dengan puasa. Ya, Alkitab mencatat jenis ini tidak bisa diusir, tidak bisa dilawan selain doa dan puasa. Nah, kedua orang tuanya doa puasa. Dan waktu mereka doa puasa, ya, mereka waktu mencari kehendak Tuhan, waktu mereka bergumul dengan pertumbuhan anaknya yang sangat-sangat tidak normal, akhirnya surga jawab. Dan waktu surga jawab,
kepada ayahnya. Ayahnya seperti disambar beledek, petir. Ternyata surga jawab seperti ini. Hai anakku, engkau enggak beda sama. Ya dengar baik-baik. Anakku, engkau enggak beda sama. Artinya dengan anakmu. Ya. Jadi surga itu jawab orang tua ini, engkau itu enggak beda sama-sama cacatnya. Ya, di mataku engkau sama seperti anakmu cacat. Kaget Bapak ini. Dan setelah dia dengar jawaban itu, kekristenannya mulai berubah. Ya, kekristenannya mulai bertumbuh. Lah, hari-hari ini ayo. Waktu kita tidak bertumbuh, waktu kita tidak berubah lebih baik, kesetiaan kita, kekudusan kita, ya hati kita, dan semuanya, waktu kita tidak bertumbuh ke arah Kristus, bertumbuh yang normal. Maaf, jangan ada yang tersinggung. Kita ini tidak jauh beda loh dengan tadi anak yang cacat. Maaf, ya. Termasuk yang bicara ini. Surga itu lihat kita ini cacat. Makanya maaf bener. Tidak ada sesuatu yang dipercayakan, tidak ada tanggung jawab yang lebih lagi. Baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, baik dalam segala aspek kehidupan kita. Maaf, itu anak yang benar-benar ada nyata. Ya, di Amerika. Usia 15 tahun, maaf, papanya ngajak dia ke restoran besar, makan enak. Nggak bisa nikmati. Karena dia nggak bisa disuapin. Dia nggak bisa minum minuman yang sekarang ini macam-macam dah. Banyak. Ya. Rasanya juga macam-macam. Nggak bisa. Dia nggak bisa merasakan makanan, minuman yang enak. Meskipun dibelikan orang tuanya. Karena apa? Dia makan, dia minum. Hanya bisa masuk cuma di blender. Dijadiin satu, di jus, baru disonde dimasukkan, ya, terus melalui hidung disonde dimasukkan. Nggak bisa. Papanya beli mobil yang lebih baik, dia nggak bisa merasakan. Ya, dia nggak bisa merasakan mobil ini lebih empuk, lebih nyaman. Ya, maaf kalau kena polisi tidur nggak terasa, lebih soft, lembut. Dia nggak bisa merasakan karena dia invalid. Karena anak ini mengalami kecacatan. Setahun cuman 1 meter. Maaf, 20 tahun cuman pertumbuhannya 1 meter. Dan dia ada di tempat tidur. Nggak bisa diajak kemana-mana. Ya, kalau ayahnya kerja, itu kalau pamitan, dia cuma, kalau dia artinya ngerti, iya, dia nggak bisa jawab. Dia cuma mengedipkan matanya. Itu tanda iya. Kalau dia senang, itu dia cuma ngedipkan kedua matanya. Itu tanda dia senang. Waktu ayahnya pergi, dia cuma 1 mata yang dikedipkan. Artinya, ayo hari-hari ini bertumbuh ke arah Kristus. Ya. Maaf.
Mungkin di sini tidak ada. Ya. Waktu kita berinteraksi dengan sesama kita, anak-anak Tuhan di gereja, ya, itu kadang-kadang melalui mimik wajah kita, melalui perkataan kita, melalui sikap kita. Maaf, kadang-kadang kita ini tidak menyenangkan loh, tapi tidak sadar, ya, karena Alkitab mencatat gajah di mata orang kita lihat, ya, tetapi sesuatu yang halus, kotoran di mata kita tidak ngerti loh. Kadang-kadang maaf. Kadang-kadang kita ini buencekno, mencekno, ya, sadar atau tidak sadar kadang-kadang kita ini bagi orang lain itu buencekno, yang gregetno gitu. Maaf, dengan sesama manusia aja kita tidak bisa. Rasul Paulus mencatat, hendaklah engkau mencari kesenangan orang lain. Ya, orang lain loh, bukan mencari diri sendiri. Enggak. Kesenangannya orang lain itu kita perhatikan, kita cari, kita senangkan. Lah, maaf. Kalau dengan yang hidup, ya kita kan seperti saya bisa lihat Bu Gem, saya bisa lihat Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu kalau saya, maaf, kalau saya mencekno. Bagi ukuran manusia itu mencekno enggak nyeneng gitu loh ya, enggak menyenangkan. Apalagi surga melihat. Anggap ya, dengan sesama kita aja kita enggak bisa menghormati. Kita enggak bisa praktek, ayo cari kesenangannya orang lain. Itu Alkitab, itu Rasul Paulus mencatat. Kasih kita tahun ini di dalam keluarga harus lebih baik, harus lebih meningkat. Yang setuju katakan amin di rumah masing-masing. Ya. Cinta kasih kita, perhatian kita tahun ini harus lebih baik. Harus saling memperhatikan. Di Singapura ada orang tua, ya, saya percaya sendirian, istrinya udah meninggal lama. Ini opah. Anaknya udah dikasih bagian masing-masing. Lu ini benar, cerita benar. Anaknya udah dikasih bagian masing-masing. Satu persatu. Rumah, mobil, mungkin. Kalau ada perusahaan udah dibagi lah. Misalnya kalau ada 3, ya anaknya dibagi satu-satu, adil. Tapi sayang, dengar baik-baik, sayang, setelah dibagi, maaf, ini pepatah dunia. Cinta ibu, cinta orang tua, itu sepanjang jalan. Tapi maaf, saya berdoa semoga tidak ada ya di lingkaran Zoom kita. Tapi maaf, cinta anak itu pepatah mengatakan sepanjang galah. Galah itu tongkat itu loh yang bisa diukur. Lah, waktu sudah dibagikan masing-masing. Diberi rumah, diberi apartemen, ya, diberi perusahaan mungkin toko, HP, yang satunya toko arloji, ya, yang satunya mungkin toko alat-alat tulis. Udah semua. Dan adil loh, adil. Ternyata orang tuanya lupa diperhatikan. Ya, jangan lagi sebulan sekali atau 2 minggu sekali atau boro-boros seminggu sekali. Dikunjungin, ditelepon aja. Halo Pak, gimana kabarnya? Baik-baik ya? Udah makan Pak? Gimana hari ini Pak? Ya, suasana hati Papa gimana hari ini? Sukacita.
boro-boro seperti itu. Ditelepon aja agak. Setahun cuma beberapa kali. Dengar baik-baik. Setahun cuma beberapa kali ditelepon. Itu pun teleponnya cepat-cepat. Lagi mau pergi, lagi mau lagi ada di kerjaan. Jadi cepat-cepat. Paling cuman, aduh, semenit mungkin atau detik mungkin. Ya, halo Pak, baik-baik ya. Oh ya, baik-baik. Hendru misalnya saya. Oh ya udah, kita sekeluarga juga baik-baik. Langsung ditutup. Yang memperhatikan opa ini ternyata ada seorang pembantu. Ya, pembantu ini cukup setia. Merawat, memandikan. Ya, habis jatuh operasi dimandikan, disuapin, tidur, dia lihat ya ruangan keadaan dinginnya, kondisinya. Kalau kedinginan mungkin masuk, kepingin cepet dingin, dikecilin remote setelan AC-nya. Pembantunya tahu. Dengar baik-baik, bukan keponaan lo ya, bukan anak. Pembantu ART-nya tahu. Kalau ini kedinginan bagi opanya, dia kecilin loh. Dia seperti lebih dari anaknya. Bertahun-tahun ikut. Akhirnya singkat cerita, waktu opa ini meninggal, dia ternyata titip surat wasiat. Ya. Apartemen yang ditinggalin itu antara ditafsir antara Singapura loh ya, 7,5 juta dolar sampai 10 juta dolar. Udah hitung sendiri dah, nolnya berapa. Yang dia tempatin itu ternyata dia punya lawyer pengacara, dia titipkan, dan waktu dia tidak ada, dibuka surat wasiatnya. Halo, coba tebak dititipkan di anak laki yang pertama, ya anaknya 3 loh, laki, cewek. Enggak. Dilihat, dititipkan anak yang pertama, enggak ada. Dititipkan anak yang kedua, enggak ada. Teman. Ya, apalagi anak yang ketiga. Maaf. Harusnya anak perempuan itu lebih sayang, lebih perhatian kepada orang tuanya. Tapi ternyata ini enggak. Ternyata ditulis kecil, ya semuanya diwariskan kepada ART ini loh, pembantu ini loh. Serius ini serius, cerita benar. Makanya hari-hari ini ayo, mumpung kita masih punya mama, perhatikan, yang setuju katakan amin di rumah masing-masing. Mumpung kita masih punya saudara kandung, ya, yang kurang beruntung, ayo bantu. Alkitab mencatat, engkau harus mencintai Tuhan Allahmu dan sesamamu. Itu yang pertama, Tuhan Allah, vertikal. Yang kedua, horizontal. Engkau harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi ternyata pembantu ini melakukan, ya, malam-malam enak-enak tidur di tet gitu ya. Kalau telepon kan udah mungkin matanya semuanya udah sulit. Seperti di rumah sakit ada bel. Tet. Jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 1 pagi. Asisten ART ini masuk ke kamarnya,
Maaf, mau piece of cure, artinya pipis gitu loh. Ya dianterin. Ya, mungkin tiba-tiba perutnya enggak enak, mules. Ya, dianterin. Maaf, sampai sebelum ke toilet, sebelum duduk, maaf. Karena ini jam makan ini. Ya. Kadang-kadang banyak yang kececeran itu karena perutnya udah sakit. Dengar baik-baik. ART ini, asisten ini yang memperhatikan dengan hati yang tulus. Ayo hari-hari ini kalau kita punya saudara kurang beruntung, bantu dia. Ya, dengan orang lain Alkitab mencatat, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ayo hari-hari ini kasih kita, cinta kasih kita kepada pasangan kita harus next level, harus meningkat. Ayo hari-hari ini kesetiaan kita harus meningkat. Jangan pakai kesetiaan 2021, nggak boleh. Ya, sudah basi, maaf. Sudah basi. 2022 lebih setia lagi. Yang setuju di rumah masing-masing katakan amin. Ayo ucapan syukur kita. Tahun ini harus lebih baik. Artinya kekristenan itu identik dengan perubahan. Kalau enggak, kasihan Yesus 2000 tahun yang lalu. Serius, datang ke bumi, serahkan nyawanya untuk kita. Ternyata kita enggak melakukan apa-apa. Ya, ada banyak yang saya temui, yang saya konsel. Pak Andrew, saya ini ya gini, Pak Andrew. Dari dulu sampai sekarang ya gini ini, wis. Sarapannya hesmosi. Marah, sarapannya marah. Kalau kita sarap breakfast-nya kan ya roti gitu ya. Ya roti atau apa gitu, teh gitu ya. Dengan cemilan-cemilan roti. Ini enggak. Udah dari dulu Pak Andrew nggak bisa. Sarapan saya marah. Dan waktu kita katakan itu, maaf. Sampai ayam tumbuh gigi. Ya enggak pernah ayam tumbuh gigi. Yesus pun, malaikat pun turun. Kalau kita sudah mematok harga mati, saya itu ya gini udah dari dulu. Ya. Sulit untuk surga mengubah hidup kita. Ayo hari-hari ini kepekaan kita, karena hari-hari ini kita enggak ngerti ya. Omikron udah landai, Delta Kron mulai. Nanti ada sinetron apalagi gitu ya, yang bersambung terus. Jadi hari-hari ini kita enggak ngerti sampai kapan. Ya, hari-hari ini semuanya lagi sulit. Anak saya di Jakarta gajinya masih 75%. Belum 100%. Padahal udah naik 2 kali lipat. Ya, tapi masih dikunci 75%. Karena dia kirim pelajar ke Australia, ke Amerika, semua ke Eropa. Ada yang imigrasinya, bordernya masih belum dibuka. Nggak bisa. Banyak yang undurkan diri, banyak yang menunda. Ayo hari-hari ini hari-hari yang serba sulit. Ya, maaf. Kita harus hidup di atas rata-rata orang lain. Kalau orang lain tidak setia dengan pasangannya, dalam nama Yesus kita setia. Yang setuju katakan amin. Ya. Kalau orang-orang lain lagi stres, lagi sana situ susah. Tetapi ku kan tetap, jangan tertawa dah, meledek, senyum. Tetapi kita akan tetap damai sejahtera itu mengalir.
Ayo. Ya, 31 di pasal Kejadian itu Alkitab jelas mencatat loh. Semua yang dijadikan sungguh amat baik. Naik. Levelnya naik. Ketaatan kita. Ya, ketaatan kita dalam melakukan firman Allah harus naik loh. Kepekaan kita di dalam mendengar suara surga, baik itu lewat hati, baik itu lewat firman hari-hari ini yang dibagikan banyak kita dengar. Ya. Baik itu lewat suara Bu Gembala. Dengar baik-baik. Kita mesti nangkep remanya. Kita mesti ngerti. Kalau enggak, repot. Ya, hari-hari ini semua terbatas, semua lagi sulit, semua lagi susah. Maaf. Beberapa kali saya ke Indo, Alfa, enggak saya sebutkan belakangnya. Saya tanya, Mbak, Pak, ada minyak goreng. Ternyata kosong. Ya. Itu artinya kalau lagi kosong, itu artinya harganya nggak naik. Bukan naik, berubah harga. Nah, hari-hari ini semua lagi sulit. Tapi dengar baik-baik. Kita harus hidup di atas rata-rata orang lain. Kalau hari-hari ini orang lain lebih banyak mengandalkan diri sendiri, kepintaran kita, kelihayan kita, pengalaman kita, mungkin kita punya orang-orang yang bisa mensupport hidup kita. Tapi dengar baik-baik. Semuanya lagi digoncangkan. Itu Alkitab mencatat. Ya, karena ada satu kerajaan yang tidak bisa digoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Yang hari-hari ini kita tekuni. Makanya kenapa hari-hari ini, iya, maaf, ayo hari-hari ini kita dalam tanda kutip lebih banyak tutup mata. Loh, Pak Andrew, kok bisa tutup mata? Iya, nggak bisa kerja. Enggak, tanda kutip. Artinya waktu kita tutup mata, kita itu banyak menyembah. Artinya waktu kita tutup mata, itu artinya kita banyak memuji. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya sehari cukup. Maaf, 5 menit, 10 menit luangkan waktumu masuk dalam hadirat Tuhan. Artinya tutup mata. Masuk dalam hadiratnya. Untuk apa? Untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup. Dengar baik-baik. Mungkin tayangan ini sudah berlalu. Dengar baik-baik. Mungkin tayangan ini ada orang-orang yang 1 tahun lagi, 3 bulan lagi, nggak sengaja nih. Lagi bete, lagi galau. Lihat tayangan ini. Dengar baik-baik. Jangan pernah putus asa. Karena masih ada Yesus. Masih ada pertolongan dari tempat tinggi. Makanya kenapa Israel pada waktu tulah kelima itu dibedakan dari orang Mesir. Dengar baik-baik. Orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu Alkitab mencatat. Dijagainya. Disayanginya. Seperti biji matanya. Saya aja enggak usah terlalu kena kotoran debu yang agak kasar. Debu halus. Waktu saya rasa mata saya ada sesuatu,
yang halus-halus debu. Langsung saya bersihkan. Langsung saya tangkis dengan apa? Saya tutupi kedua mata saya dengan kedua tangan saya. Artinya, waktu engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, dijagainya. Waktu engkau hatimu melekat seperti Mazmur pasal 91 ayat 14 dan 15. Dengar baik-baik. Pandemi, kesulitan ekonomi, sakit penyakit, malapetaka, kita mencatat tidak akan menimpa engkau. Yang setuju di rumah masing-masing katakan amin. Ayo hari-hari ini lebih baik tutup mata, artinya baca firman lebih lagi. Kan udah enggak seperti dulu lagi hari-hari ini. Ada banyak yang kerja seminggu cuma 4 hari. Ada banyak yang kerja seminggu cuma 3 hari, bahkan 2 hari. Anak saya Joshua yang di Jakarta cuma 2 hari, 3 hari. Waktu dinaikkan PPKM. Kerjanya cuma di rumah. Semua dibatasi. Artinya, tangkap yang positif. Waktu hari-hari ini terjadi semua lagi sulit. Semua punya waktu. Artinya dengar baik-baik. Bangun, artinya bangun hubunganmu dengan papahmu di surga itu lebih dalam. Yang mengerti di rumah masing-masing katakan amin. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup. Artinya, papamu di surga itu masih dengar doamu. Dia dengar cerita hatimu. Dia dengar. Engkau tidak berdoa, tapi engkau berbahasa roh. Dia dengar sampai ke lubuk hatimu. Dia dengar semuanya. Makanya hari-hari ini ada lagu yang ngetren. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Itu lagi ngetren, dinyanyiin di semuanya. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Waktu engkau tidak bisa doa, waktu cuma tetesan cucuran air mata. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, waktu nggak ada. Bugem kita nggak lihat kerajinan kita berdoa. Karena terbatas. Ya, nggak sering ketemu hari-hari ini kan nggak boleh sering ketemu. Setiap kita nggak sering saling terbatas menguatkan. Tapi nyanyian ini berkata, saat berdoa, Tuhan dengar. Yang mengaminkan doa-doa setiap kita malam hari ini didengar. Katakan amin di rumah masing-masing. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan pulihkan. Nangkep ya? Ayo hari-hari ini bangun kekristenanmu lebih radikal. Yudas Iskariot itu tidak radikal. Makanya dia gantung diri. Dia cuma menyesal. Tapi Petrus itu radikal kekristenannya.
Makanya Yesus bicara, di atas batu karang ini, aku akan meneguhkan, aku akan mengangkat engkau. Ayo hari-hari ini, surga butuh sesuatu yang radikal. Artinya, waktu kita jalan ke depan, waktu kita radikal, waktu kita sungguh-sungguh, kita nggak belok ke kanan atau ke kiri, enggak. Itu belum radikal. Kalau radikal kita jalan lurus, kalau radikal nih mau berubah 100%. Itu kita balik ke belakang. Kita balik ke belakang. Kita jalan. En afto peripatio. Kita balik jalan di dalam jalurnya, yaitu firman. Ayo hari-hari ini banyak tutup mata. Ya. Hari-hari ini dalam tanda kutip banyak berdoa. Doakan satu dengan yang lain. Ya. Khususnya doakan Bugem supaya diberi panjang umur, sehat. Yang setuju katakan amin di rumah masing-masing. Otoritas yang sudah diberikan kepada orang-orang di atas kita, pemimpin kita. Dengar, jangan main-main loh. Itu otoritas penuh dari surga. Gembala sidang, hamba-hamba Tuhan itu wakil Allah di atas muka bumi ini. Ayo hari-hari ini. Lagi musim-musim seperti ini, tidak menentu. Maaf. Jangan teteskan air matamu. Jangan keluarkan air matamu hanya untuk kesusahan di bumi. Enggak boleh. Karena air mata kita ini mahal. Ya, mahal loh, kok bisa Pak Endru? Pak Endru ngerti tak? Ingat Samuel siapa? Setiawan yang siapa yang di luar pulau itu? Yang julukannya pendeta tanpa air mata. Itu tahun 90. Ya. Karena sesuatu hal, dia lari dari panggilan. Akhirnya iblis curi kesehatannya. Bukan Tuhan hajar. Tuhan tidak pernah hajar. Dia Allah yang tidak pernah mencobai. Dengar baik-baik. Prinsip. Dia Allah yang tidak pernah mencobai dan tidak pernah dicobai. Dan waktu kita keluar dari jalur en afto peripatio, damai sejahtera kita dicurinya. Karena Yohanes 10:10 mencatat, pencuri itu datang. Ya, kuasa yang lain selain Yesus itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Maka itu hari-hari ini ayo. Apa yang dicuri, dia bisa ganti 30, 60, 100 kali lipat. Yang setuju di rumah masing-masing katakan amin. Asal kita balik. Ya, seperti anak yang terhilang. Tetap ke gereja sih, tetap. Maaf, bagus. Tetap bayar perpuluhan, bagus. Maaf. Tapi waktu ke gereja cuma rutinitas. Ya, ikut Zoom. Maaf, semoga di sini tidak ada. Maksudnya tidak ada yang ngaku gitu loh. Ya, maaf. Sering ditolong Bu Gem. Sering diperhatikan Bu Gem, ya udahlah. Ikut Zoom, ikut. Tapi surga mengendaki hati yang punya passion, gairah. Aduh, kapan ya Zoom doa? Doa Rebo ya, doa malam ya. Aduh, kok lama ya? Aduh, kapan ya ibadah Zoom di GAB Robert jam 12 minggu ini? Kok lama banget ya? Karena hatinya kepingin ketemu Yesus lewat Zoom. Ya, setuju katakan amin di rumah masing-masing. Kepingin mengalami pertumbuhan lawatan Allah. Kepingin mengalami kemuliaan Allah.
Jadi dinanti-nantikan. Bukan cuma sekedar, maaf, absen. Ayo berubah. Ya, kekristenan itu identik dengan perubahan. Makanya Yesus datang dibenci, tidak seperti orang-orang Farisi. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dia beda jauh seperti bumi dan langit. Dia dibenci. Karena memang dia datang untuk membawa perubahan di atas muka bumi ini. Yang setuju di rumah masing-masing katakan amin. Lah ayo hidup kita ini ayo. Jangan terus flat, ya. Datar. Gairahnya dengan Tuhan datar. Ayo. Maaf, semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya kalau dijadwal ke desa, atau saya menjadwalkan diri saya telepon, kok enggak minggu-minggu pagi ya? Serius loh, dari dalam hati saya, aduh kok cek lama ya, kok masih hari Rebo ya, kok enggak minggu-minggu pagi gitu loh. Saya bisa jadi rekan sekerja, raja di atas segala raja, memberitakan firman Tuhan. Ayo hari-hari ini hidup di atas rata-rata orang lain. Artinya, kalau orang lain setia, engkau harus lebih setia. Artinya kalau orang lain kepekaannya sering-sering datang, ya sebulan sekali, mendapat penglihatan, ya setahun 2 kali 3 kali. Ayo hari-hari ini ditingkatkan. Menyelam lebih dalam lagi. Berendam dalam hadirat Tuhan lebih lama lagi. Itu artinya hari-hari yang susah ini artinya lebih banyak dalam tanda kutip tutup mata. Kau Allah yang hidup. Dia masih bisa dengar cerita hatimu. Dia masih bisa dengar kesusahanmu. Karena dia 2000 tahun yang lalu, dia sudah ke bumi, dia ikut merasakan kesusahan. Bahkan kita tidak ada apa-apanya susahnya. Ayo hari-hari ini, kalau melayani, kalau menolong, kalau melakukan segala sesuatu, ayo. Landasi dengan hati nurani yang murni. Apa artinya Pak itu? Landasi dengan segala sesuatu yang kita lakukan dengan ketulusan. Dan waktu kita tabur ketulusan, dengar baik-baik. Hidup ini kan jalan terus, ya, kan jalan terus. Dan waktu kita jalan, kita tabur ketulusan. Kita jalan lagi ke depan, kita tabur ketaatan. Kita jalan lagi, kita tabur kekudusan. Wow, keren. Waktu engkau menabur ketulusan dengan mencucurkan air mata, engkau nolong, engkau disalah ngerti, engkau difitnah. Tapi tidak apa-apa. Hidupku menggenapi firman-Nya. Ayo hari-hari ini genapi firman Tuhan. Ayo hari-hari ini genapi janji Papamu di surga. Hidup dalam ketulusan, dalam kerendahan hati, di dalam kelemah lembutan. Wow, keren. Saya percaya kita akan dibedakan seperti bangsa Israel. Dibedakan. Ya. Dijamin di padang rumput yang hijau. Dijamin semuanya. Maaf,
memang harta benda kita tidak terlalu banyak. Dengar baik-baik. Hari-hari ini semua mengatakan justru harta benda kita tergerus. Apa artinya tergerus? Iya. Pekerjaan lagi tidak seperti dulu. Ya, ada kebutuhan, ada yang sakit, ya gelangnya dijual, kalungnya dijual, simpanannya dicairkan. Tapi waktu kita hidup di dalam kesederhanaan, ya dicukupi, saya percaya. Damai sejahtera kita pencatat, itu akan memelihara roh, jiwa, tubuh kita. Sampai Yesus datang kembali, kita tetap merasakan damai sejahtera. Dan waktu kita punya damai sejahtera, saya terlalu percaya kita bisa dengar suara surga, tuntunannya, arahannya di dalam bisnis, tuntunannya, hikmatnya di dalam kita inovasi, ada banyak inovasi. Kita tangkap itu karena damai sejahtera itu melebihi akal segala pikiran kita. Ayo hari-hari ini, saya tidak perpanjang firman-Nya, udah 8:30 lebih. Ya, janji dalam hati kita masing-masing, tutup Zoom ini, selesai ibadah online ini, ibadah doa malam ini, janji ya, ngomong, doa, Tuhan, kekristenanku tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Janji ya, kesetiaanku tahun ini harus lebih baik. Kasih sayangku, cinta kasihku kepada orang tua, kepada anak-anak, dan kepada saudara-saudara seiman. Perhatian kita. Sesuatu waktu kita dikasih lebih, ayo dibagikan. Dan Alkitab mencatat, susah payah, banting tulang, tidak menambahi kekayaan. Ya, harus kerja keras, harus. Ya, harus kerja, sungguh-sungguh, konsen. Tapi Alkitab mencatat, waktu kita bekerja dengan baik, dan pada waktu kita tidur istirahat, rest ada dalam hadirat Tuhan, artinya istirahat itu. Waktu kita tutup mata, itu artinya kita istirahat. Memuji, menyembah, baca firman, berdoa, berkat, rohani, jasmani, itu akan dicurahkan kepada setiap kita. Amin buat firman Tuhan. Mari berdoa untuk firman Tuhan. Karena waktu hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Tapi aku percaya, waktu kami selesaikan ibadah online ini, doa malam ini, aku percaya Roh Kudus akan menjamah. Roh Kudus akan menjabarkan lebih lagi. Roh Kudus akan mengajari kami lebih lagi, Tuhan. Menurut pengetahuan kami. Sehingga benar-benar ibadah doa malam ini titik kebangkitan roh kami. Ibadah doa malam ini titik kami boleh radikal, Tuhan. Berubah dan bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin.